Salam sejahtera untuk kita semua. Umat yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita yang hendak mengikuti kebaktian Kamis Putih melalui kanal YouTube YKB GKI TV, kami informasikan bahwa kebaktian akan dilaksanakan pada hari Kamis, 1 April 2021, mulai pukul 7 malam, dengan menggunakan liturgi Tenebrae. Untuk itu kami mengharapkan umat dapat menyiapkan 6 lilin berwarna ungu, 1 lilin berwarna putih, dan jika memungkinkan, alat pemadam lilin. Kami juga menganjurkan agar umat dapat beribadah dengan memanfaatkan layar televisi sebagai media. Demikian informasi ini kami sampaikan. Selamat mempersiapkan diri menyambut ibadah Kamis Putih. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang. Bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar. Puji dan muliakanlah Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sebagai orang percaya,
Kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan, ciptaan lain, sesama, dan diri sendiri dapat kembali utuh. Namun pemulihan itu kadang sulit dirasakan. Kita cenderung mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Padahal semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah. Marilah membuka diri dan hati kita di hadapan Allah. Biarkan Allah melihat kedalaman hati kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, kami terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang Maha Benar, kami tertunduk saat menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah-Mu. Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur mengakui bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampuni kami ya Allah, tegurlah dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkanlah kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan karya dan kasih Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah seruan dari Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya Yesus rahmat-Mu.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur, ya Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan terus pelihara kami dengan baik. Di dalam suka dan duka kami, di dalam kekhawatiran dan ketakutan kami, Tuhan senantiasa pelihara kami dalam jatuh bangun, setiap pekerjaan yang kami lakukan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami semua akan siap mendengar kebenaran firman-Mu, bukan saja untuk menambah pengetahuan kami, tetapi semakin Tuhan merubah hidup kami dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin setia kepadamu Tuhan dan semakin melakukan firman Tuhan itu dalam realita hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Bilangan, pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia
bersyukur kepada Tuhan dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita buka firman Tuhan, Injil Yohanes. Saya bacakan Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 hingga yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukannya yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbaiklah kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan kita lakukan
dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan adalah dipulihkan dari pagutan dosa. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, nats yang kita renungkan adalah ayat yang ke-14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, bagaimana kita memasuki tahun 2021 ini? Apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara alami di dalam memasuki tahun 2021? Sudah 3 bulan kita lewati tahun 2021. Apa yang saudara rasakan? Apakah juga di dalam ketakutan, duka, dan kecemasan? Ketakutan karena kita tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita. Duka karena orang-orang yang kita kasihi di dalam memasuki tahun ini banyak yang Tuhan panggil. Saudara, famili saya, adik, mama, saudara semuanya, dalam memasuki tahun 2021 ini sudah 4 orang Tuhan panggil. Betul-betul suasana duka dan kemudian suasana di dalam kecemasan. Seolah-olah di depan kita, saudara, ada awan yang gelap. Atau kita juga melihat suatu saat ada pelangi yang akan muncul di depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, gelap atau pelangi. Biarlah firman Tuhan pagi ini, hari ini, kebaktian ini menuntun kita di dalam memasuki tahun 2021 yang sudah kita jalani dalam bulan yang ketiga ini. Kisah Yohanes yang mengungkapkan kasih Allah yang luar biasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, seberapa besar kasih Allah akan dunia ini? Berapa besar kasih Allah yang dialami oleh dunia ini? Yohanes mengutip dari peristiwa ular tembaga. Saudara, perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, meninggalkan Gunung Hor, berjalan mengelilingi tanah Edom, dan di sanalah bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Dan akhirnya saudara, ketika bersungut-sungut, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dia melawan Allah dan melawan Musa. Di tengah-tengah perjalanan yang masih panjang itu, di dalam proses menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu itu, mereka marah kepada Allah, mereka marah kepada Musa, dan akhirnya Tuhan menghukum umatnya. Hukuman itu adalah ular tedung yang tiba-tiba muncul dan memakut mereka. Dan banyak di antara umat Israel yang terpakut oleh ular tedung itu kemudian mati. Pertanyaannya,
kenapa Allah menghukum umatnya? Kenapa Allah menghukum umatnya? Kalau ular tedung itu sebagai hukuman Allah kepada umatnya, mengapa Allah menghukum? Saudara, hanya satu penyebabnya, yaitu karena umatnya memberontak kepada Allah. Karena umatnya tidak mau menuruti jalan yang ditujukan oleh Allah. Karena umatnya tidak mau taat apa yang diatur oleh Allah. Mereka marah, mereka melawan Allah, melawan Musa dan minta kembali ke Mesir. Oh saudara, bayangkan. Bayangkan saudara, Israel minta kembali ke Mesir, padahal bukankah Israel waktu itu menangis-nangis di hadapan Allah agar Allah membebaskan mereka keluar dari Mesir? Mereka tidak tahan dengan penderitaan di Mesir. Mereka berdoa, mereka menangis di hadapan Allah, mereka mohon anugerah Allah melepaskan dari penindasan Firaun yang luar biasa kejamnya itu. Dan Allah betul-betul mengasihi mereka. Allah membawa mereka keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ketika mereka berseru kepada Allah, dan di sana Allah betul-betul sudah membebaskan mereka. Dan sekarang Allah menuntun umatnya menuju tanah perjanjian. Menuju tanah yang subur, menuju tanah yang berlimpah air susu dan madunya, menuju tanah yang betul-betul diberkati Allah. Tetapi perjalanan menuju ke sana, Israel memberontak dan tidak taat kepada Allah. Mereka memberontak kenapa saudara? Mereka menolak jalan Allah. Mereka tidak mau ada di dalam jalan Allah. Mereka memilih jalannya sendiri. Sehingga Allah yang sudah membuka jalan, yang memberikan jalan kemakmuran dan damai sejahtera yang ada di depan mereka, sekarang mereka tolak. Mereka mau membuat jalannya sendiri. Saudara, itulah problem utama yang dialami oleh umatnya. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada Allah. Dan karena tidak percaya lagi kepada Allah, maka di sana Allah menghukum mereka. Dan saat itu ular tedung ada di mana-mana, memagut mereka, dan banyak di antara mereka yang mati. Tetapi di antara mereka yang masih hidup, mereka datang kepada Musa, mereka minta ampun kepada Musa, mereka mengakui kesalahannya bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Allah dan Musa, dan mereka minta ampun kepada Musa. Saudara, dan di sanalah kemudian Allah menyelamatkan mereka. Mereka yang bertobat, mereka yang takut kepada Allah, mereka yang mau ada di dalam jalan Allah, mereka yang mau setia di dalam pimpinan Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian yang menyelamatkan mereka. Mereka sungguh bertobat, maka di sana Allah menyelamatkan mereka. Dan akhirnya Musa diperintahkan saudara untuk membuat ular dari tembaga. Dan Musa berkata kepada mereka, setiap orang yang memandang ular itu akan diselamatkan. Setiap orang yang melihat ular itu, setiap orang yang memandang matanya kepada ular itu, maka anugerah Allah datang menyelamatkan mereka. Allah mengasihi mereka. Dengan demikian ketika umatnya memandang ular itu, berarti memandang kepada Allah, memandang kepada cara Allah, memandang kepada anugerah Allah, memandang untuk berkata, Tuhan ampuni aku mau setia
pada jalan yang Tuhan berikan kepadaku, maka di sana Tuhan selamatkan. Saudara, itulah gambaran di mana Yohanes melihat bahwa Tuhan Yesus itu ditinggikan oleh Allah. Musa yang meninggikan ular tembaga itu, di sana melambangkan bahwa anak manusia Tuhan Yesus itu yang akan ditinggikan oleh Allah, supaya semua orang yang melihat Dia dapat diselamatkan. Itulah Tuhan Yesus yang ditinggikan di kayu salib, di mana di atas kayu salib itu anak Allah Tuhan Yesus yang tidak berdosa, Allah yang jadi manusia itu boleh disalibkan, boleh ditinggikan untuk mengampuni dosa-dosa manusia yang melihat Dia. Dosa-dosa dibereskan di dalam Tuhan Yesus. Di sana ada pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus ditinggikan, maka di sana anugerah Allah diberikan. Di sana kasih karunia Allah diberikan. Dosa-dosa dibereskan oleh Tuhan. Anugerah itu mengampuni segala dosa kegelapan manusia yang ada di dalam dirinya. Saudara, ketika Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib, maka pertanyaannya melalui kebaktian ini, apakah saudara dan saya sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang sudah dipakut oleh ular tedung itu, yang hanya tinggal nunggu kematian dan kebinasaan karena dosa-dosa kita, karena keberontakan kita, karena ketidaktaatan kepada Allah. Di dalam kematian kita yang sekarat itu, Tuhan memberikan anugerah untuk kita melihat orang yang digantung di atas kayu salib itu. Adakah engkau dan aku yang berdosa mau melihat kepada kayu salib anak manusia yang ditinggikan seperti ular tembaga yang dibuat Musa, yang ditinggikan, dan semua orang yang memandangnya diberikan anugerah keselamatan? Maukah engkau datang dan melihat kepada anak Allah yang ada di atas kayu salib, agar dosa-dosa saudara dan saya dapat dibereskan oleh Tuhan Yesus? Pandanglah Dia. Pandanglah Dia, lihatlah Dia, percayalah Dia kepada anak manusia yang tidak berdosa, yang ditinggikan di atas kayu salib. Maka Dia akan datang menarik semua orang yang percaya kepadanya untuk tidak binasa. Disitulah Yohanes menulis, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, yang mau memandang kayu salib itu, boleh mendapat anugerah dan keselamatan yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan Yesus yang sudah naik di atas kayu salib itulah Tuhan yang betul-betul memberikan jaminan keselamatan bagi semua orang yang datang kepada Dia, yang memandang kepada Dia, yang melihat dan percaya kepada Dia. Engkau akan menikmati kasih karunia anugerah yang luar biasa. Biarlah di tengah-tengah zaman yang saat ini kita mengalami banyak kesulitan, ketakutan, kesedihan. Pandemi COVID ini yang mengerikan, saudara. Di mana ketika kita kena, kita bisa tidak mampu apapun yang kita lakukan selain memandang kepada Dia, melihat kepada Dia. Mari kita lihat anak Allah yang ditinggikan itu. Maka di sana kekuatan anugerah keselamatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan akan engkau alami, akan
aku alami, akan kita semua mengalami bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sambil mengingat janji baptis kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing hendaklah berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur sudah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Tuhan terus menolong kami, agar meskipun dilakukan secara online, tetapi kami dapat semakin menghayati makna-makna dari minggu-minggu Prapaskah yang boleh kami lakukan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk aneka pergumulan kehidupan kami. Kami mengingat untuk setiap orang yang sedang sakit, siapapun dan dimanapun mereka. Bahkan mereka yang harus isolasi mandiri. Berkati mereka ya Tuhan, beri pengharapan bagi mereka. Karuniakanlah kesembuhan, dan Tuhan juga menolong mereka. Bahkan di dalam keadaan sakit, kasih pemeliharaan Tuhan terus mengalir bagi mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan kami. Mereka yang berjuang dalam pergumulan ekonominya, Tuhan terus memelihara mereka satu persatu dan menunjukkan kasih pemeliharaan-Mu tanpa pernah henti. Kami berdoa untuk tiap-tiap orang dalam kondisi mereka saat ini, terutama anak-anak kami yang masih harus melakukan pendidikannya secara online. Berkatilah mereka, berilah mereka semangat belajar, sehingga mereka tetap dapat mengisi hari-hari kehidupannya dengan baik. Kami berdoa untuk remaja maupun pemuda. Dalam situasi pandemi, biarlah mereka pun diberi hikmat oleh Tuhan, agar mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin, mengisi waktu hari-hari mereka dengan melakukan yang terbaik bagi hidup mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan kami sebagai gereja. Tuhan terus memberkati majelis-majelis jemaat dalam memfasilitasi umat untuk berbagai macam kegiatan di gereja. Apapun yang kami lakukan, pelayanan apapun yang diselenggarakan meski masih secara online, biarlah semua dapat menumbuhkan iman percaya setiap orang
sehingga mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam segala sesuatu yang sedang diupayakan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat. Berkatilah supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Juga kami dapat mendukung dengan sepenuh hati, terutama untuk proses penyebaran vaksin di seluruh Indonesia ini. Biarlah kami berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan berakhir, sehingga kami dapat memulai hidup kami dengan lebih leluasa, dengan kesehatan yang jauh lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan, agar pemerintahan kami pun dimampukan untuk terus mengalirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya berkat Tuhan terus ada melalui pemerintahan kami. Bapa di surga, kami juga berharap ketika kami akan memasuki masa raya Paskah, Tuhan yang terus menolong kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah-ibadah online membuat kami dapat semakin menghayati makna Paskah yang sesungguhnya. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya. Dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dari Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14 mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan bagi kami. Engkau adalah Allah yang memulihkan. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan pada gereja. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat saat gereja mengelolanya untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat-Mu membawa pemulihan bagi dunia.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hayatilah pemulihan hidup dari kuasa dosa. Kiranya keseharian kita menjadi ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Kristus yang telah menebus kita. Abdikanlah diri jadi alat kasih Tuhan yang telah membentuk hati kita jadi baru. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia
berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk memulihkan kehidupan siapapun yang engkau jumpai, dimanapun engkau berada. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosanna, Hosanna, amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.